Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Periandi, guru SMP Negeri 28 Palembang, asal kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Saat ini saya sedang mengikuti program guru penggerak angkatan pertama. Dan saat ini saya sedang menyelesaikan modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Sebelum saya mempelajari modul 1.1 ini, saya percaya bahwa murid atau anak seperti kertas putih tanpa coretan. Maka salah satu pemberi coretan itu adalah guru atau pendidik. Ia dapat memberikan coretan apapun sesuai dengan yang diinginkan. Kertas dan coretan itu adalah ilustrasi bahwa apa yang anak dapatkan sangat tergantung dari apa yang guru berikan. Siswa adalah sosok yang menerima, pasif, sedangkan guru sosok yang memberi. Pemikiran tersebut terimplementasi dalam kegiatan pembelajaran bahwa sebagai pihak pemberi, guru posisinya lebih tinggi dari siswa. Peran guru sangat dominan, ia aktif memberikan arahan dan perintah, sedangkan siswa harus mendengarkan, memperhatikan, mengikuti perintah guru. Saya beranggapan bahwa siswa yang kurang mendengar saat guru berbicara, tidak memperhatikan dan tidak mengikuti perintah adalah siswa yang nakal dan pemalas, sehingga pantas mendapatkan hukuman. Pemahaman demikian membuat pembelajaran menjadi kaku dan berpusat kepada guru. Guru dominan dalam pembelajaran, siswa aktif menyimak dan mengikuti perintah. Setelah saya mempelajari modul 1.1 ini, tahulah bahwa pemikiran saya tersebut keliru. Setidaknya itu menurut filosofi Ki Hajar Dewantara, bahwa setiap anak memiliki kodrat masing-masing. Kodrat itu tidak dapat diubah oleh siapapun kecuali pemilik kodrat, yaitu Tuhan yang Maha Kuasa. Seorang anak diibaratkan sebuah benih. Benih itu diharapkan tumbuh dewasa, memberikan manfaat sebesar-besarnya. Benih itu akan tumbuh sesuai kodratnya. Sebuah benih jagung akan tumbuh menjadi pohon jagung yang menghasilkan buah jagung. Tidak mungkin tumbuh menjadi pohon padi. Seorang anak memiliki kodratnya sendiri, hanya dapat tumbuh dewasa sesuai kodratnya, menjadi insan yang diharapkan menghasilkan manfaat sebesar-besarnya bagi diri dan lingkungannya, baik lingkungan keluarga, masyarakat, maupun bangsa. Peran pendidik itu sama seperti petani. Petani menanam benih, berharap benih tumbuh baik sehingga membuahkan manfaat sebesar-besarnya. Untuk itu ia harus menanamnya di lahan subur dengan sinar matahari yang cukup, disiram dan diberi pupuk sesuai kebutuhan, dirawat, dijaga dari hama dan penyakit, sehingga menghasilkan benih tumbuh dengan baik. Pendidik pun demikian. Ia harus mampu menyiapkan situasi kondisif untuk tumbuh kembang anak, memberikan pengarahan, bimbingan, dan penjagaan agar tidak menyimpang dari nilai kemanusiaan, membekali dengan ilmu, keterampilan, dan nilai-nilai kemanusiaan untuk menghadapi situasi zaman di mana anak berada di dalamnya. Pendidik haruslah berhamba kepada anak. Setiap orang memiliki minat dan keinginan masing-masing, pun demikian dengan anak. Minat dan keinginan akan menjelma menjadi kebutuhan untuk dipenuhi. Demikian pula dalam belajar. Setiap anak memiliki minat dan keinginan berbeda dalam belajar, dan itu menjadi kebutuhan belajar mereka. Maka guru atau pendidik dituntut untuk melayani kebutuhan tersebut. Pemenuhan kebutuhan belajar membuat anak merasa puas dan bahagia, sehingga berdampak pada terwujudnya tujuan pembelajaran yang diharapkan. Belajar itu layaknya seperti bermain. Suasana bermain adalah suasana menyenangkan. Merasa senang membuat anak merasa merdeka, bebas tekanan, menjadikannya betah dalam situasi tersebut. Guru dituntut untuk mampu menjadikan suasana belajar layaknya bermain, tidak memberikan tekanan, paksaan, intimidasi, dan lain-lain, sehingga anak merasa merdeka belajar. Rasa senang pastinya membuat anak tertarik, termotivasi,
hingga tujuan pembelajaran mudah dicapai. Pembelajaran harus berpusat pada anak. Anak adalah pelaku atau subjek pembelajaran. Ia yang aktif berbuat, melaksanakan semua proses yang telah dirancang oleh guru hingga mencapai tujuan pembelajaran. Guru adalah pendesain pembelajaran dan pembimbing siswa dalam melaksanakan proses agar tidak menyimpang dari tujuan. Interaksi guru dan murid haruslah berjalan efektif dua arah. Guru haruslah menganggap murid sebagai mitra sehingga interaksi tidak kaku. Tidak memposisikan dirinya selalu di atas, yang setiap perintah dan keinginan harus diikuti. Kadang guru harus berada di depan, menjadi teladan bagi muridnya. Kadang harus berada di tengah, membangkitkan semangat murid untuk mencapai tujuan. Dan kadang pula berada di balik layar atau di belakang, memberikan motivasi, dorongan agar tujuan segera terwujud. Pemikiran Ki Hajar Dewantara untuk hal itu dikenal dengan istilah trilogi pendidikan, yaitu Ing Ngarsa Suntolodo, Ing Madya Mangunkarsa, dan Tuk Wuri Handayani. Nah, yang bisa segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah: pertama, saya harus menciptakan pembelajaran yang berpusat kepada siswa. Saya harus bisa mendesain proses pembelajaran di mana anak adalah pelaku atau subjek pembelajaran. Ia yang aktif berbuat, melaksanakan semua proses yang telah dirancang untuk mencapai tujuan pembelajaran. Sedangkan peran saya sebagai guru hanya pembimbing mereka dalam melaksanakan proses itu agar tidak menyimpang dari tujuan. Yang kedua, menciptakan suasana belajar yang menyenangkan sebagaimana layaknya bermain. Tidak memaksa, tidak memberi tekanan, tidak banyak meminta, tapi banyak memberi.